Carilah setiap sisi dari segitiga di atas. Untuk gambar yang di sini, kita dikasih tahu adalah sudutnya 60 dan 30 serta sisinya yaitu 5. Kita misalkan sisi ini adalah namanya A, ini kita namakan B. Kalau kita ingin mencari A, kita bisa memakai sudutnya yang 30 dan 60. Kalau kita memakai sudut yang 30, berarti kita lihat datanya. Jika kita memakai rumus sin itu rumusnya adalah depan per miring, di mana depan sudut 30 derajat adalah A dan miring yaitu B. Kalau kita memakai sin, kita nggak bisa mengerjakannya karena data kita kurang. Ada dua yang tidak diketahui, yaitu A dan B. Jadi kita memakai yang bisa kita kerjakan, yaitu yang ada salah satunya angkanya, yaitu contohnya ini di sini kasih tahu 5. Kalau dia 5 dari sudut 30 derajat ini, dia berarti sampingnya sudut 30 derajat, ya. Dan ini yang A ini adalah depan sudut 30 derajat. Jadi perbandingan yang cocok yaitu dengan menggunakan tangen, yaitu tan itu adalah tan desa, artinya depannya yaitu A ya, dan dibagi sampingnya adalah 5. Sampingnya ini bukannya B, karena walaupun ini adalah 30 derajat, tapi yang dimaksud samping ini adalah bukan yang sisi miring. Ciri-cirinya kalau sisi miring itu adalah yang ada di depan siku-siku. Jadi kita memilihnya sampingnya 5 ya, B ini sebagai sisi miring. Jadi kalau gitu kita pengerjaannya pakai tangan. 30 sama dengan rumusnya yang harus kita ingat adalah tan desa, dimana depannya sudut 30, perhatikan di sini, depan sudut 30 adalah sisi A dan sampingnya yaitu 5. Tangan 30 adalah sudut istimewa dan kita harus mengingatnya, wajib mengingatnya karena itu mempermudah kita. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Kalau kita kalikan silang, akar 3 dikali A itu berarti hasilnya 3A. 5 dikalikan dengan akar 3 berarti 5 akar 3. Hasil A nya kita tinggal bagi jadinya 5/3 akar 3. Untuk mencari B kita analisa lagi. Kalau memakai sudut 30 derajat kita bisa menggunakan cos. Kenapa? Langsung kita melihat mata kita ya di gambar ini. Samping sudutnya 5 dan ada miringnya yang ingin kita tanya. Karena perbandingan adalah samping sama miring, kita bisa menggunakan cos. Jadi cosnya cos 30. Andaikan nanti kalau kita ngerjain soal salah dalam perbandingannya, pasti kita nggak bakal menemukan jawabannya. Jadi kalau memang mau coba-coba nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita langsung bisa melihat langsung dari gambar. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu lagi gitu untuk mengerjakannya, mencarinya yang mana yang benar. Cos 30 itu sampingnya yaitu 5 dan miringnya B. Jadi kita masukkan rumusnya cos 30 cos sami, di mana sampingnya itu adalah 5 dan miringnya adalah B. Cos 30 itu sendiri rumusnya adalah setengah akar 3. Dikalikan berarti jadinya akar 3B sama dengan ini kali ini jadinya 10, 5 kali 2. B nya sama dengan 10 dibagi akar 3. Berarti dikali akar 3 per akar 3, hasilnya 10/3 akar 3. Nah sekarang gimana kalau memakai sudut 60 derajat? Kita tulis dulu jawabannya. A nya itu sama dengan 5/3 akar 3. B nya 10/3 akar 3. Kita coba dengan sudut 60 derajat. Pada sudut 60 derajat ini ada yang di depan sudut 60 derajat angka 5 dan ada yang di samping sudut 60 derajat yaitu A. Karena perbandingan adalah depan sudut dan samping sudut, kita bisa menggunakan lagi tangan. Tangan 60 rumusnya adalah depan per samping, yaitu tan desa gitu ya. Depannya adalah 5, sampingnya yaitu A. Tangan 60 ini nilainya akar 3. Nah akar 3 ini artinya akar 3/1. Kalau kita kalikan berarti akar 3A sama dengan 5 ya, ini kita kalikan ya. Berarti A nya itu sama dengan 5 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, hasilnya menjadi 5/3 akar 3. Karena akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3 ya. Nilainya enggak berbeda dengan yang tadi kita ngerjain pakai 30 derajat.
kita cari lagi kalau mau nyari B dengan sudut 60 derajat, kita bisa menggunakan rumus pakai cos. Kenapa? Karena di samping sudutnya adalah A, sampingnya, dan miringnya adalah B. Rumus dari cos 60 adalah samping per miring. Sampingnya, samping sudut 60 derajat yaitu A, miringnya adalah B. Oh ya, kalau kita memakai ini, kita nggak bisa mengerjakannya ya, karena kita sudah mencari A-nya sudah didapat 5/3 akar 3. Kita bisa mengerjakannya langsung dari sini. Atau kita bisa menggunakan sin 60. Kenapa? Karena kalau kita memakai sin 60 itu rumusnya adalah depan per miring ya. Dimana depannya itu adalah sudut 60 yaitu 5 dan miringnya adalah B. Jadi 5 per B. Sin 60 ini adalah setengah akar 3. Kita kalikan, kali silang, berarti jadinya B akar 3 sama dengan 10. Jadi B nya sama dengan 10 dibagi akar 3. Kalau kita rasionalin hasilnya sama aja, 10/3 akar 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengerjakannya dengan cos 60 ya? Kalau resikonya dari sini A-nya kita harus benar ya, karena kalau kita ininya salah berarti akan salah semua. Jadi cos 60 itu setengah sama dengan A-nya kita masukkan di sini 5 akar 3 dibagi dengan 3 ya. 5 akar 3/3 per B. Nah, ini kalau kita kalikan 1 kali B itu jadinya B. Dan 2 dikalikan sono ya, jadi sama aja 2 dikalikan dengan 5/3 akar 3. Hasilnya sama aja 10/3 akar 3. Nah, sekarang bagaimana soal yang kedua, di mana angkanya ini adalah bukan istimewa. Kita namakan misalnya ini adalah C, terus ini kita namakan D. Nah, cara dikasih taunya adalah sisi miringnya ya, di mana ini 10 depan siku-siku. Kita memakai salah satu sudutnya, kita misalkan aja kita memakai sudut 55 ya. Kalau memakai sudut 55 berarti depannya adalah C dan miringnya adalah 10. Dari kata-kata ini depan sama miring berarti demi ya. Kita memakai sin ya, karena sin itu singkatannya itu sin demi. Jadi sin 55 depan per miring. Depannya C, miringnya 10. Untuk sin 55 kita nggak istimewa, berarti harus menggunakan kalkulator. Kita ketik di sini, kita pencet sin 55 ya. 0,82 kita bulatkan aja 0,82. Berarti 0,82. Berarti ini artinya 0,82/1 ya. Kita kalikan silang jadi C-nya sama dengan 0,82 kali 10 yaitu 8,2. Kalau kita mau mencari D, kita bisa menggunakan cos 55 yaitu sampingnya adalah D dan miringnya 10. Kita bisa memakai cos ya. Jadi cos 55 itu sama adalah samping per miring, cos sami. Sampingnya adalah D, miringnya 10 dan cos 55 kita menggunakan kalkulator lagi. Cos 55 0,57 ya. Jadi kita masukkan 0,57 dan hasilnya D-nya berarti sama dengan 0,57 dikali 10, 5,7.